Garuda Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan penerbangan komersial pertama di Indonesia yang dimiliki oleh BUMN. Namun, PT ini memiliki sisi tergelapnya sendiri. Hal ini berawal dari laporan keuangan tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, PT Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih sekitar 11,33 miliar yang melonjak tajam dibandingkan tahun 2017, yaitu rugi sekitar 3,4 triliun. Laporan keuangan tersebut menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Indonesia atau PSAK. Hal ini dikarenakan Garuda Indonesia memasukkan laba dari PT Mahata Aeroteknologi, di mana PT tersebut masih memiliki hutang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan terhadap USPT, Khairul Tanjung dan Dani Oskaria selaku perwakilan dari Garuda Indonesia menyampaikan surat keberatan dalam rapat tersebut. Khairul sendiri sempat meminta kepada pemimpin rapat untuk membacakan surat keberatan tersebut. Namun atas keputusan dari pemimpin rapat, pembacaan surat tersebut tidak dikabulkan, sehingga hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Baiklah, setelah teman saya menjelaskan sebelumnya, saya akan melanjutkan. Di situ terdapat kronologi pada tanggal 1 April. Nah, teman-teman bisa lihat pada tanggal 1 April dan bisa teman-teman baca. Setelah itu, kita akan melihat setelah di 1 April itu apa yang terjadi. Nah, di situ terdapat bahwasanya dengar-dengar kisruh yang terungkap oleh beberapa orang terkait fraud yang terdapat di PT Garuda Indonesia. Nah, di situ ada step by step-nya. Nah, di situ juga ada bagaimana setelah terjadi isu-isu tersebut, teman-teman bisa lihat bahwasanya di situ akan terungkap kasus fraud yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Yang pertama, bisa teman-teman lihat manajemennya dipanggil. Setelah itu, terdapat juga di akhir Mei, terdapat juga PT Garuda Indonesia terkena sanksi. Setelah diselidiki, terdapat beberapa banyak kejanggalan yang terdapat pada keuangan PT Garuda Indonesia. Nah, dari tanggal 1 April hingga Mei, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa baca apa saja yang terjadi dan langkah-langkah setelah isu-isu itu tersebar. Baik, terima kasih dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada 31 Oktober 2018, PT Garuda Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, di mana perjanjian tersebut akan berlaku selama 15 tahun. Isi perjanjian kerjasama tersebut adalah 1. Kompensasi hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hak pengelolaan pelayanan infra entertainment. 2. Alokasi slot yang didasarkan pada pendapatan aktual iklannya didapatkan. Perjanjian ini tersendiri telah diamandemen sebanyak 2 kali, di mana pada pertama kali itu pada tanggal 12 Desember 2018 dan yang kedua pada 26 Desember 2018. Ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu tentang pasar modal. Dan yang kedua adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30, yaitu tentang sewa. Dan yang ketiga adalah interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8, yaitu tentang apakah suatu perjanjian itu mengandung sewa. Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa kasus fraud yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018
menunjukkan bahwa komplikasi tata kelola laporan keuangan perusahaan melibatkan adanya pengakuan yang tidak sesuai dari PSAK. Kemudian dalam hal ini pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi yang diakui sebagai pendapatan royalti meskipun belum sesuai dengan kriteria dalam pengakuan tersebut. Kejadian ini secara keseluruhan dapat menyebabkan kondisi rugi pada pelaporan laba. Dan dapat mempengaruhi kepercayaan pemegang saham serta pasar modal secara keseluruhan. Polemik yang terjadi di antara kedua komisaris PT Garuda Indonesia, yakni Syahril Tanjung dan Doni Oksaria, mengenai laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK. Hal ini terus-menerus menarik perhatian dari berbagai pihak, contohnya seperti OJK, BLI, dan Kementerian Keuangan turut serta dalam verifikasi dan pengenaan sanksi. Kegagalan dalam laporan keuangan ini tidak hanya berdampak pada penurunan nilai saham, tetapi juga berdampak dalam integritas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT Garuda Indonesia dan perusahaan lainnya dalam rangka menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang, yaitu 1. Melakukan pengendalian internal yang kuat, 2. Melakukan transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, 3. Melakukan edukasi dan pelatihan berkala kepada semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan terkait dengan standar akuntansi dan etika profesi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dijalankan dengan benar. 4. Melakukan koordinasi dan auditor independen dan memastikan bahwa auditor independen yang dipilih memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai untuk melakukan audit. 5. Melakukan pengawasan reguler seperti OJK dan BIY harus lebih proaktif dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan publik serta memberikan sanksi yang tegas pada pelanggaran untuk mencegah kejadian serupa terulang.